Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari kali ini bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berdoa dipimpin oleh Rizky, silakan maju ke depan. Bacakan surat Al-Ikhlas, lanjutkan dengan doa belajar. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan membaca ikhlas dan dengan surah dengan doa belajar. Siap, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ibu masuk pada materi pokok bahasan pada pertemuan hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mereview pembelajaran sebelumnya atau pertemuan kita pada minggu sebelumnya, yaitu Al-Quran adalah wahyu Allah. Coba kira-kira siapa yang masih ingat apa pengertian daripada Al-Quran sebagai wahyu Allah? Coba Messi. Al-Quran adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara teratur atau secara mutawatir. Oke, bagus. Kemudian itu pengertian Al-Quran sebagai wahyu Allah. Kemudian ada lagi nama-nama Al-Quran. Siapa yang masih ingat? Nama-nama dari Al-Quran. Coba Hania. Ya, yang pertama adalah Al-Quran. Kedua apa? Alkitab. Yang ketiga apa? Al-Furqan. Yang keempat? Al-Dzikru. Yang kelima? At-Tanzil. Kemudian perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran seperti apa? Yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir serta qadar dan qadar. Ya, itulah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi dia mengamalkan ajaran Al-Quran. Salah satunya adalah masalah akidah atau masalah keyakinan. Itu keyakinan yang menyangkut akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian semua hadir? Hadir. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya Ibu ambil absen dulu ya. Sekalipun hadir semua tapi ambil absen dulu. Nabila, Sarmila, Yuni, Sofia. Sahabat Umar bin Khattab mengusulkan kepada kepada Khalifah Abu Bakar supaya Al-Quran itu dikumpul dan dibukukan. Tetapi Abu Bakar keberatan karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi berkat rujukan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar
Bakar setuju untuk mengumpulkan Al-Quran, tetapi belum dibukukan, belum dibuat sebagai sebuah mushaf. Nanti setelah pada zaman Khalifah Utsman bin Affan itu Al-Quran sudah dibukukan menjadi sebuah mushaf. Sudah dibukukan menjadi sebuah mushaf. Itu pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga menganalisis sejarah turunnya Al-Quran. Jadi bagaimana sejarah turunnya Al-Quran? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu bagaimana sejarah turunnya Al-Quran? Dalam pembahasan ini ada pendapat ulama yang memberikan penjelasan mengenai turunnya Al-Quran sebanyak 3 kali atau 3 tingkat. Yaitu yang pertama turun di Lauhul Mahfuz. Yang kedua diturunkan ke Baitul Izza atau di langit bumi. Kemudian yang ketiga diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, diturunkan secara berangsur-angsur itu artinya tidak sekaligus. Sehingga itu pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berhalwat atau sedang bertahanus di Gua Hira, turunlah ayat Al-Quran yang pertama bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan atau yang biasa disebut dengan nuzulul Quran. Siapakah yang tahu di antara kalian apa ayat yang pertama turun? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba dia baca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah ayat yang pertama tuh turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah. Nah, sebelum ibu masuk pada materi pokok kebenaran penurunan Al-Quran, tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini yang pertama menghayati kebenaran penurunan Al-Quran, yang kedua memahami penurunan dan penulisan Al-Quran secara bertahap, yang ketiga menganalisis sejarah penurunan Al-Quran. Yang pertama adalah menghayati kebenaran penurunan Al-Quran. Artinya pengertian turunnya Al-Quran. Coba siapa yang bisa menjelaskan bagaimana pengertian turunnya Al-Quran? Ada yang bisa? Ya, Rizky. Melalui perantara selama 23 tahun, dimulai sejak 17 Ramadan atau bisa disebut malam nuzul Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Ya, kurang lebih masa turunnya itu 23 tahun. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi masa penurunan Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun. Jadi Al-Quran itu nah,
sekaligus lengkap dari awal sampai akhir, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur, kurang lebih berapa tahun? 23 tahun. Penulisan dilaksanakan sejauh diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf. Berupa mushaf ya, sudah dijilid pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang membuat sahabat Umar menyampaikan pendapatnya kepada sahabat Abu Bakar untuk mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran. Kemudian proses penulisan Al-Quran menjadi sebuah mushaf utuh itu dilaksanakan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Itulah kesimpulan pokok pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan evaluasi. Dan jawab langsung ya. Evaluasi ini kurang lebih 3 nomor, langsung dijawab. Siap? Siap. Yang pertama, jelaskan proses penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur. Siapa yang bisa jawab? Nah, coba siapa? Nah, Rizky. Al-Quran langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril selama 23 tahun. Diawali mulai dari tanggal 17 Ramadan atau bisa disebut juga dengan malam Nuzulul Quran. Ya, bagus. Itu evaluasi yang pertama. Yang kedua, jelaskan pengertian penulisan Al-Quran. Jawabannya. Yang dimaksud dengan penulisan Al-Quran adalah penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima dari Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf atau kitab berjilid pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Bagus. Yang ketiga, jelaskan mengapa sahabat Abu Bakar menolak usulan sahabat Umar untuk mengumpulkan dan menuliskan catatan wahyu. Siapa yang bisa jawab? Oleh apa? Yuni. Abu Bakar secara tegas memerangi semua golongan yang ingkar terhadap Islam. Di awal kepemimpinannya tersebut, awalnya Abu Bakar ini menolak usulan untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran sebagai mushaf, sebab ia takut perbuatan tersebut mendatangkan dosa karena tidak dianjurkan Rasulullah SAW. Ya, bagus. Jadi itu alasan Abu Bakar ketika pada awal Sayyidina Umar bin Khattab mengusulkan supaya Al-Quran itu dikumpulkan. Pada awalnya Khalifah Abu Bakar menolak. Dia takut dosa karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi karena berkat tunjukkan Sayyidina Umar, karena sudah banyak penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang, maka usulan Sayyidina Umar diterima oleh Abu Bakar. Sehingga Al-Quran itu sudah mulai dikumpulkan, tetapi belum langsung dibukukan atau dijadikan satu mushaf. Yang dijadikan satu mushaf nanti pada zaman kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Oke, semua sudah paham? Sudah. Ada yang bertanya? Hah? Ya, ada ya? Ya, jadi supaya pertemuan kita kali ini bisa mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memulai suatu pekerjaan dan mengakhirinya harus disertai doa. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini bisa dipahami, bisa dimengerti dan dijadikan pedoman hidup.